pertama kalian ke SPSS, kemudian ke variable view, kemudian ini kalian tulis 1, X2, dan Y, kemudian pada bagian label, tulis keterangan untuk X1-nya itu kedisiplinan, X2-nya ini dukungan orang tua, dan untuk Y-nya ini prestasi belajar. Selanjutnya, kalian bagian sini dan ubah menjadi scale. Untuk yang Y tidak perlu. Kemudian langsung ke data view. Setelah itu kalian paste data yang telah kalian copy tadi. Seperti ini. Kemudian kalian pilih analyze. Lalu pilih regression dan pilih linear. Nah, nanti akan muncul seperti ini, ada dependent dan independent. Nah, untuk X1 dan X2-nya ini, kalian masukkan, pindah ke bagian independent. Kemudian untuk Y-nya ini, pindah ke bagian dependent. Kemudian pilih statistik, dan ubah untuk kotak estimate, model fit, deskriptif, collinearity, diagnostik, dan Durbin-Watson kalian centang, kemudian klik continue. Setelah itu, pilih bagian plot. Kemudian untuk yang S-receipt, kalian pindah ke bagian Y. Kemudian untuk Z-bread, kalian pindah ke bagian X. Kemudian kalian checklist bagian kotak histogram dan normal of probability plot. Lalu klik continue. Setelah itu kalian pilih bagian save. Kalian checklist kotak unstandardized dan klik continue. Kemudian klik OK. Nah, di sini akan keluar hasil outputnya yang nantinya akan diinterpretasikan. Selanjutnya, kita sudah membuat hasil interpretasi di Word, yaitu sini ada hasil interpretasi uji asumsi klasik menggunakan data primer, ada dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji regresi. Yang pertama adalah uji normalitas, yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk histogramnya seperti ini. Dan hasil interpretasinya adalah uji normalitas histogram menghasilkan bentuk kurva menggunung. Seperti ini, maka dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi normal. Selanjutnya yaitu berdasarkan p-plot. Dan hasil interpretasinya adalah hasil dalam uji normalitas p-plot menghasilkan garis diagonal seperti ini, maka dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi normal. Dan yang selanjutnya yaitu berdasarkan one sample Kolmogorov-Smirnov test. Kita kembali ke data tabulasi. Dan klik analyze dan pilih non-parametric test.
Dan kita pilih legacy dialog dan pilih yang one sample KS. Nah, akan muncul seperti ini. Kita pindahkan under standardize residual ke bagian test variable list. Nah, seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita kembali ke dalam hasil interpretasi yang telah dibuat. Di sini untuk N atau jumlah responden ada 20 orang. Selanjutnya di sini yang paling penting yaitu adalah bagian SAMSIC yang sudah saya berikan warna hijau ini, dan hasil interpretasinya adalah jika nilai SAMSIC lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal, begitupun sebaliknya. Dari hasil uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov didapatkan hasil sebesar 0,200, ini ya yang berwarna hijau, yang artinya terdistribusi normal. Selanjutnya, saya akan melakukan uji multikolinearitas dari data yang sudah disampaikan tadi. Untuk uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen. Nah, dari data ini kita dapat melihat melalui data output yang ada pada koefisien ini. Jadi untuk hal yang paling penting di sini yaitu nilai dari tolerance dan nilai VIF. Kita dapat lihat di sini nilai tolerance dan nilai VIF. Em, Nilai tolerance di sini ada 215, lalu VIF di sini ada 4,644. Di sini terdapat dua syarat. Yang pertama, jika nilai toleransi lebih dari 0,10, artinya tidak terjadi multikolinearitas. Dan jika nilai PIF lebih kecil dari 10,00, artinya tidak terjadi multikolinearitas. Interpretasinya adalah hasil dari uji multikolinearitas untuk nilai toleransi adalah 215 dan untuk nilai FIV adalah 4,644 yang artinya keduanya tidak terjadi multikolinearitas. Ini dapat dilihat pada data koefisien, tabel koefisien ini. Nilai toleransi ada 215 dan nilai VIF ada 4,644. Jadi dapat dikatakan bahwa kedua nilai ini tidak memenuhi syarat untuk jadi multikolinearitas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita melakukan uji normalitas, kan ditemukan dan uji multikolinear, itu sudah ditemukan hasil regresi sebagai berikut. Oke, untuk selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Tujuannya adalah menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode D dengan kesalahan pengganggu pada periode T sama dengan satu sebelumnya. Oke, jadi di sini kita akan menguji apakah dari data tersebut uh, autokorelasi atau tidak, memiliki autokorelasi atau tidak. Oke, baik. Untuk pertama dari data regresinya kita cari pada model summary. Ditemukan kita cari pada pilihan Durbin Watson di sini. Nah, oke, sudah saya copy kan di tabel ini. Untuk selanjutnya kita mencari tabel Durbin Watson terlebih dahulu. Untuk datanya bisa mencari di Google. Oke, baik. Berikut
data tabel Durbin Watson. Untuk keterangannya, yaitu simbol K untuk pada tabel menunjukkan bahwa banyaknya variabel bebas. Jadi yang dimaksud ini variabel K ini jumlah X tadi. Kan tadi kan sudah kita membuat kan menjadi 2X, X1 dan X2. Berarti simbolnya K2 dengan jumlah variabel independen X1 dan X2. Untuk simbol N pada tabel menunjukkan banyaknya observasi. Jadi simbol N di sini yaitu banyaknya responden sudah yang ada pada data. Nanti jika nilai D lebih kecil dengan nilai DL atau lebih besar dengan nilai 4 min DU, berarti terdapat autokorelasi. Jika nilai D itu nilai Durbin Watson tadi. Oke, untuk nilai D-nya sudah ditemukan tadi dari Durbin Watson yaitu 1,919. Oke, ditulis nilai D sama dengan 1,919. Untuk nilai DU yaitu berasal dari nilai nilai DU berasal dari nilai yang ada pada tabel Durbin Watson. Karena kita berada di K2 dan N20, berarti dari nilai DU adalah 1,5367. Untuk nilai DL-nya 1,1004. Oke, berikut nilainya. Untuk nilai 4 dikurangi DU sama dengan 4 dikurangi nilai DU tadi 1,5367. Oke, sama dengan 2,4633. Oke, selanjutnya kita urutkan dengan urutan D, DL dengan 4 min DU. Dihasilkan sebagai berikut. Oke, maaf. Untuk nilai D yaitu 1,1004, untuk nilai DL 1,9190, untuk nilai 4 dikurangi DU sama dengan 2,4633. Untuk urutannya DL, D, dan 4 dikurangi DU. Untuk nilai D 1,9190 terletak di antara DL itu ini dan 4 dikurangi DU. Menunjukkan berarti tidak terdapat autokorelasi. Sehingga bisa disimpulkan bahwa uh, dari data tersebut tidak terdapat autokorelasi. Oke, sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu uji heteroskidastisitas yang bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Oke, kita akan mulai masuk ke data regresinya. Oke, mulai pertama kita masuk ke bagian transform, kemudian variabel. Nah, di sini kita ketikkan path underscore 2, kemudian yang numerik kita pencet di function groupnya A, dan function and special variabelnya ABS. Nah, hingga seperti ini. Kemudian kita masukkan ini ke dalam ini. Untuk sebelumnya ini kita kasih ABS underscore res. Nah, setelah itu, setelah ini semua, kita klik OK. Nah, muncul hasilnya seperti ini. Kemudian kita klik Analyze, bagian Regression, yang linear. Nah, yang bagian
statistik, kita hapus centangnya di descriptive, selection criteria, and Durbin Wastan. Klik continue, kemudian yang plot, kita hapus centang di histogram dan normal probability, kemudian di yang terakhir yang prestasi dependen di sini kita kembalikan dan kita ganti dengan res 2. Oke, jika sudah semua seperti tadi, kita klik OK. Nah, muncul hasil data uji heteroskidastisitas. Nah, selanjutnya saya akan membacakan hasil interpretasinya. Di dalam data akan terdapat bagian seperti ini dengan scatter plot dependent variable Y, yaitu interpretasinya hasil uji heteroskidastisitas grafik scatter plot memperhatikan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta baik di atas maupun di bawah pada angka 0 di sumbu Y. Artinya, tidak terjadi heteroskidastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai. Kemudian, data koefisiennya pada sig-nya yaitu menemukan 0,416, 0,508, dan 0,545. Interpretasinya yaitu hasil dari uji heteroskidastisitas menggunakan uji Gleiser. Outputnya yaitu menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara seluruh variabel independen terhadap nilai absolut residual yang ditunjukkan dengan sig lebih besar dari 0,05. Ini kan lebih besar dari 0,05 yang artinya model ini terbebas dari heteroskidastisitas. Seperti itu, cukup sekian dari saya. Oke, untuk mencari regresi pada analisis data untuk penelitian korelasi, kita dapat menggunakan Excel seperti yang saya contohkan di sini. Saya menggunakan Excel dan datanya terdiri dari 3 data, yaitu data yang pertama X1 marga, X2 kualitas produk, dan Y loyalitas konsumen. Di sini termasuk regresi data gabungan yang memiliki lebih dari 2 variabel. Di sini terdapat 3 variabel yaitu X1, X2, dan Y. Setelah memiliki 3 data ini, kita dapat melakukan pemangkatan di setiap data. X1 pangkat 2 dengan rumus sama dengan data variabel pada X1 yang pertama pangkat 2. Enter. Lalu variabel X2 kuadrat sama dengan data pertama dipangkatkan 2. Enter. Lalu Y kuadrat. Lalu yang selanjutnya setelah kita menentukan data yang dipangkatkan 2, kita harus mengalihkan variabel data dengan variabel data lainnya. Dengan rumus sama dengan data pertama pada X1 dikali data pertama pada X2. Enter. Lalu yang selanjutnya data X1 kali Y.
Lalu yang selanjutnya data X2 dikali Y. Bentar. Setelah bertemu dengan nilai masing-masing hasil, di data X1 kuadrat ini kita bisa klik, lalu arahkan kursor ke pojok kolom dan tarik ke bawah. Begitu pula dengan sebaliknya. Setelah ini data akan muncul seperti di bawah ini. Dan rumusnya juga akan mengikuti dengan rumus yang ada di atasnya. Lakukan hal yang sama sampai datanya habis. Lalu setelah kita selesai menentukan data yang dipangkatkan dan data yang dikalikan, selanjutnya kita menentukan jumlah masing-masing data. Dalam jumlah masing-masing data ini sudah terdapat data yang pertama, yaitu N. N ini adalah jumlah seluruh data. Di sini jumlah seluruh data adalah 20. Yang selanjutnya, kita menentukan jumlah data X1 dengan rumus sama dengan sum kurung buka. Lalu kita klik data yang pertama dan tarik sampai ke bawah, lalu kurung tutup, enter. Seperti ini. Lalu untuk mencari jumlah data yang selanjutnya, kita tarik saja tanda plus ini ke samping. Nah, sudah muncul. Nanti semuanya akan mengikuti rumus data yang pertama ini. Oke, yang selanjutnya untuk mencari regresi grafik pada data di atas, rumusnya adalah regresi linear Y sama dengan A plus B kali X1. Sebelum itu kita harus menentukan terlebih dahulu nilai A dan nilai B. Untuk mencari nilai A dan nilai B terdapat rumusnya, yaitu untuk nilai A adalah sigma dikali X1 kali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 dikali sigma X1 X2 dibagi N jumlah data kali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 kuadrat. Lalu untuk mencari nilai B adalah jumlah seluruh data dikali sigma X1 X2 dikurangi sigma X2 dikali sigma X1 dibagi nilai jumlah seluruh data kali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 kuadrat. Kita langsung saja mulai untuk rumusnya. Ini sama dengan kurung buka 2 kali sigma X1 dikali sigma X2 kuadrat kurung tutup dikurangi sigma X2 dikali sigma X1 kali X2 kurung tutup.
lalu dibagi kurung buka 2 kali nilai N jumlah seluruh data dikali sigma X2 pangkat 2 dikali sigma X pangkat 2 kurung tutup dikurangi kurung buka sigma X2 pangkat 2 kurung tutup enter. Hmm. Jumlahnya nilai A adalah 10,944. Yang selanjutnya kita menentukan nilai B. Untuk menentukan nilai B hampir sama, kita menggunakan sama dengan, lalu kurung buka 2 kali, lalu N dikali sigma X1, X2, kurung tutup, dikurangi sigma X2 dikali sigma X1 kurung tutup 2 kali dibagi N ini kita kasih kurung terlebih dahulu ya, lalu baru N kali sigma X2 kuadrat kurung tutup dikurangi sigma X2 pangkat 2 kurung tutup enter. Nah, hasilnya adalah 0,8259. Jadi kita bisa ketemu Y sama dengan A plus B X1 sama dengan Y 10,944 ditambah 0,8259 X1. Nah, hasilnya sebagai berikut. Ini merupakan hasil dari regresi data linear variabel X1 marga, X2 kualitas produk, dan Y loyalitas konsumen. Hasilnya sebagai berikut. Garis grafik regresi datanya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.